ya. Dan kemarin kita sudah mulai ya pembahasan tentang matan al-jurumiyah. Ya, kita ulang sekilas sebelum kita masuk materi baru hari ini. Pembahasan kita kemarin pertama mengenal tentang apa itu al-jurumiyah ya. Dan di antara yang kita jelaskan kemarin bahwa matan al-jurumiyah ini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa matan al-jurumiyah adalah kitab induknya ilmu nahu ya. Atau gerbangnya ya. Maksudnya orang boleh belajar nahu dari kitab apapun, tapi kalau ingin benar-benar mahir, maka harus melewati yang namanya matan al-jurumiyah. Ya. Dan kemarin kita juga bahas sedikit tentang biografi dari penulis matan al-jurumiyah. Ya. Kalau masih ingat, siapa namanya kemarin, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji ya. Dari negeri Maghrib, Maroko ya. Ya, dan lahir di abad ke-7 Hijriah. Baik, lalu kemarin kita masuk di pembahasan pertama mengenal tentang al-kalam ya, mengenal tentang al-kalam. Jadi Imam Ibnu Ajurum memulai pembahasan pertamanya dengan mendefinisikan tentang kalimat. Ya, kalau kita bertanya kenapa dari kalimat? Karena memang membahas bahasa ya. Tentu kita bahas tentang sebuah ungkapan, sebuah kalimat ya. Maka beliau definisikan dulu tentang kalimat dengan empat syarat ya. Sebuah kalimat al-kalam dikatakan kalam dalam bahasa Arab dengan memenuhi 4 syarat. Pertama dia lafaz, kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat bil wad'i. Ya, lafaz kemarin kita sudah jelaskan ya. Lafaz maknanya adalah sesuatu yang harus dilafazkan dan terangkai dari huruf hijaiyah. Ya. Seperti lafaz Muhammadun, itu lafaz. Murakkab artinya tersusun ya, dari 2 kata atau lebih. Maka al-kalam syaratnya pertama harus dilafazkan, kedua dia harus lebih dari 2 kata. Dalam artian nggak mungkin al-kalam hanya dari 1 kata saja. Ya, seperti kemarin kita contohkan jalasa Zaidun. Nah, ini sudah al-kalam karena ada 2 kata. Ya, kemarin kita juga bahas bahwasanya murakkab ini kadangkala dia terlihat ya, maksudnya dia terangkai dari 2 kata dan jelas ada 2 kata di situ. Ada kalanya murakkabnya tidak terlihat ya secara zahir ya. Maksudnya kalau dilihat dari sisi tulisan dia hanya 1 kata saja, tapi sebenarnya dia ada 2 di situ. Yang satu lagi di mana namanya muqaddar, yaitu di tersirat ya, atau mustatir, tersembunyi. Seperti fi'il amar. Ketika kita bilang atau kita menyuruh seseorang dengan duduk ijlis, itu sudah al-kalam. Meskipun secara zahir tidak tampak 2 kata, tapi sebenarnya di situ ada 2 kata, ijlis, di situ ada fi'il ya, kata kerjanya, lalu ada fa'ilnya, yaitu pelakunya ya, yang disembunyikan di situ domir anta ya. Lalu yang ketiga mufid. Apa arti mufid? Kemarin kita artikan mufid itu dengan memberi faedah yang sempurna. Maksud memberi faedah sempurna yaitu syarat al-kalam itu dia harus membuat si pendengar puas dengan ungkapan kita. Dia nggak menunggu lagi lanjutannya. Ya, di antara contoh al-mufid seperti tadi jalasa Zaidun. Atau kita bilang al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Ini sudah mufid. Ya, tapi kalau ada yang bilang misalnya ya, idza jaa nasrullahi, dia wakaf di situ. Jika telah datang pertolongan Allah, dan dia nggak lanjutkan ayat, nah, maka meskipun lebih dari 2 kata murakkab, tapi belum dikatakan al-kalam karena belum mufid. Ya. Lalu ada bil wad'i, ya, syarat terakhir al-kalam itu bil wad'i. Kemarin diartikan bil wad'i dengan 2 makna. Pertama dia harus berdasarkan wad'un Arabi, ya, berdasarkan peletakan orang Arab, dalam artian bahasa mudahnya harus dengan bahasa Arab. Kalau bahasa selain bahasa Arab bukan al-kalam menurut ahli nahwu. Yang kedua, mana al-wad'u adalah dengan sengaja atau dengan sadar ya. Dia paham apa yang dia ucapkan. Maka perkataan orang gila, orang mabuk, atau orang lagi tidur, ini bukan dinamakan al-kalam secara istilah ahli nahwu ya. Meskipun mungkin di
bab lain atau di ahli bidang yang lain mungkin al-kalam. Tapi pembahasan kita berkaitan dengan ilmu nahu, maka tentu kita ikut istilahnya ahli nahu. Baik, lalu kemarin setelah definisi kita masuk pembagian al-kalam, pembagian kata ya. Atau unsur yang menyusun kata, yang menyusun narasi sebuah kalimat itu terdiri dari 3 bentuk saja. Pertama ismun, kedua fi'lun, ketiga harfun ja'a li makna, yaitu huruf yang datang membawa makna. Dan kemarin kita artikan ya masing-masing. Ya, isim kita artikan kemarin adalah sesuatu yang punya makna ya, dan dia tidak terikat dengan waktu. Itu isim. Seperti masjid, Muhammad, Zaidun, Baitun, Kitabun, ya, itu isim. Ya. Dan isim kita insyaallah paham ya. Lalu ada fi'il. Nah, fi'il adalah sesuatu yang datang membawa makna, maksudnya dia punya makna. Kata itu ada maknanya. Dan bedanya dengan isim, dia ada ikatan dengan waktu. Ya, maka nanti kita akan belajar pembagian fi'il. Ada namanya fi'il madhi, yaitu waktu yang telah lampau. Ada fi'il mudhari, ya, yang sedang. Ada fi'il amar nanti, yaitu untuk kata kerja perintah. Intinya fi'il itu dia punya makna dan dia ada ikatan dengan waktu. Dan terakhir adalah huruf. Ya. Dan ingat, huruf yang dimaksudkan di sini adalah bukan huruf hijaiyah. Maka Ibnu Ajurrum mengkasih keterangan setelahnya huruf yang datang membawa makna. Karena kita punya huruf, ya, ada huruf hijaiyah, ini nggak ada makna. Alif, ba, ta, itu huruf hijaiyah nggak ada makna. Maka dinamakan huruf mabna. Ada huruf yang kedua, huruf makna atau huruf ma'ani, yaitu huruf yang datang membawa makna. Seperti huruf jar, ya nanti kita akan belajar huruf jar setelah ini, ya, dan huruf lainnya, huruf ataf, huruf qasam, ya. Nah, itu adalah kelompok al-kalam atau kelompok kata. Baik, sampai di sini kemarin, maka hari ini kita masuk pembahasan selanjutnya berkaitan dengan al-alamah, yaitu tanda dari masing-masing kelompok yang 3 di atas. Apa tanda isim, apa tanda fi'il, dan apa tanda huruf. Ya, mungkin mukadimah sebentar pengantar, kenapa kita mesti belajar tanda? Apa fungsi belajar tanda? Fungsinya adalah untuk mendeteksi sebuah isim di dalam kalimat. Ya. Maksudnya supaya kita tahu, oh ini isim. Dari mana antum tahu ini isim? Dari tanda. Jadi dengan kita mengenal tanda, maka kita tahu ini kelompok isim atau kelompok fi'il atau kelompok huruf, meskipun kita nggak tahu arti. Meskipun kita nggak tahu arti kata tersebut. Tapi dari tanda, kita tahu dia kelompok isim. Karena ada tanda isim di situ. Atau ini pasti fi'il, karena ada tanda fi'il. Atau ini huruf ini, ya, karena ada tanda huruf. Ya, maka hari ini kita masuk tanda, dan insya Allah kalau ada waktu, kita masuk bab i'rab ya. Meskipun mungkin nggak sempurna hari ini, tapi kita lihat waktu. Kalau masih ada, kita lanjut. Baik, seperti kesepakatan kita sebelumnya, Ana akan on-kan, ya, akan mendapat tugas ya, hari ini. Insyaallah Ana udah udah buat kesimpulan. Insyaallah per hari 2 orang ya, jadi biar gantian. Yang satu kalau nggak tahu maka dibantu oleh temannya. Baik, yang ditunjuk maka harus bersuara. Baik, Ana akan angkat satu. Pertama Ustadz Asep Yama ya, Ana on kan. Yang kedua Ustadz Asep Yama hadir. Pak Asep Yama hadir. Hadir Ustaz. Masya Allah. Oke, Pak Haluk. Khair, alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, khair alhamdulillah. Yang kedua, Ana akan ambil Pak Usman. Pak Usman. Hadir Ustaz. Masya Allah. Hadir Ustaz. Pak Usman segar sekali nih pagi ini. Udah ngopi kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, maka hari ini tanggung jawab Pak Usman sama Pak Asep. Ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Ya, harus berjuang berdua ya. Baik. Sudah buka bukunya atau lihat di layar tampilan? Ya. Di layar Ustaz. Maka kita masuk materi hari ini ya dari kalimat falismu yu'rafu. Baik, Ana mulai dari Pak Asep. Nah, tafadhol.
fal ismu yu'rafu bi al-hafzi wa tanwini wa dukhuli al-alifu wal lami Wa dukhulil alifi al-alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi rubba. Ya. Ba'u wal kafu wal lamu wa hurufi. Ya. Lanjut. Al-qasami wa hiya al-wawu al-ba'u al-wa'u wal ba'u wat ta'u. Baik, barakallahu fiik sampai di sini. Artikan. Saya nggak ada bukunya. Bisa dilihat di layar? Bisa dilihat ya. Tampil nggak di layarnya? Udah. Fal ismu yu'rafu bi. Artikan. Maka isim terdiri. Ya, yu'rafu. Apa itu yu'rafu? Yu'rafu itu apa? Diketahui lah, diketahui. Diketahui. Ini nanti kita akan belajar. Ini namanya fi'il mudhari majhul ya. Ini kata kerja pasif. Maka isim bisa diketahui dengan gitu. Ya. Maka isim bisa diketahui dengan itu dengan al-hafzi. Berarti khafdi. Jar. Oh, mumtaz. Khafat nanti kita akan jelaskan, tapi sekarang kita tahu arti secara katanya khafdi itu artinya kasroh. Kasroh. Boleh ditulis. Maka isim bisa dikenal dengan kasroh. Ya. Dan isim bisa dikenal dengan kasroh. Ya, yang kedua. Watanwini dan dengan tanwin. Tanwin. Nah, dan tanwin. Semua tahu tanwin ya? Tanwin itu adalah yang dua harokat. Dua baris. Sering kita baca an, in, un. Itu tanwin. Meskipun ada definisi yang banyak, tapi kita ambil yang bahasa mudahnya. Yang ketiga. Wadukhulil alifi wal lami. Dan didahului alif. Dukhul. Berarti dukhul. Dimasuki. Dimasuki alif. Alif lam. Alif lam. Nah, ini yang ketiga. Lanjut. Yang keempat. Alif lam. Yang keempat, wa hurufil khafdi. Dan huruf khafat. Apa maksud khafat? Ini kembalinya ke yang sebelumnya. Dimasuki alif lam dan dimasuki huruf khafat. Huruf khafat. Nah, nanti kita akan jelaskan huruf khafat itu apa. Nah, sebutkan apa itu huruf khafat? Huruf khafat adalah wahia dan dia adalah min dari boleh wa ila ke ya. Ya, min dari wa ila an, wa an wa ala wa fi wa rubba. An, berarti an. An atas ya. An dari juga. Oh, an dari juga. Wa ala atas. Wa fi di wa rubba. Rubba. Fi di dalam. Di dalam dan wa rubba. Rubba. Rubba berarti rubba. Rubba artinya betapa banyak. Oh, betapa banyak ya. Ya, atau betapa sedikit. Dia bisa dua. Tergantung konteks kalimat. Maka boleh ditulis rubba artinya apa? Betapa banyak atau betapa sedikit. Betapa sedikit. Oke. Lanjut. Wal ba'u ba wal kafu dan kaf dengan bi. Ba dengan nam. Ba di sini maksudnya bi ya, betul. Wal kalfu seperti. Wal lamu apa di lam? Li, apa di li? Li. Kepunyaan itu. Milik, untuk. Milik, untuk. Nah, bisa dua, milik atau untuk. Wa huruf. Wa hurufi. Qasam dan huruf. Wa hurufil qasam. Berarti huruf qasam. Huruf untuk bersumpah. Qasam artinya sumpah. Ya.
adalah huruf qasam adalah wahia, wahia dan dia al-wawu, al-wawu, waw, wal ba'u, waw dan waw, ba dan ta. Waw, bau dan ta. Nah, apa arti yang tiga ini? Yang tiga ini huruf qasam. Apa artinya? Huruf wa demi. Demi. Nah, kalau namanya huruf qasam, sumpah berarti kita katakan demi. Nah, barakallahu fi Pak Asep. Baik, Pak Asep bisa i'rab? Oh, insyaallah. Insyaallah kita coba. Pak di sini apa ini i'rabnya? Pak ini Pak apa? Huruf atau? Huruf atau. Huruf atau. Karena masih menjelaskan yang sebelumnya. Al-ismu. Al-ismu ma'tuf. Enggak, kemarin kita bilang huruf atof kalau dia udah setelahnya kalimat baru, maka i'rabkan kalimat. Oh. Dia atof kalimat. Nah, maka al-ismu i'rab baru. Apa i'rab al-ismu? Mubtada ya Ustaz. Mubtada. Di awal kalimat di'rabkan mubtada. Yu'rafu. Yu'rafu ini apa? Fi'il, isim atau huruf? Fi'il. Berarti dia kita bilang dia namanya. Yu'rafu adalah fi'il mudhari. Fi'il majhul. Atau fi'il mudhari mabni lil majhul ya. Atau nama lainnya fi'il mudhari lima lam yusamma fa'iluh. Banyak namanya. Intinya fi'il mudhari'nya majhul. Majhul itu pasif. Pasif. Dan setiap fi'il ya ada kaidah nanti setiap fi'il harus ada fa'il. Harus ada fa'il. Kalau fi'il majhul berarti harus ada apa? Fa'il. Enggak, kalau fi'il maklum itu fa'il. Nah, kalau fi'ilnya majhul harus ada naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah. Baik, mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya Pak Usman boleh dibantu? Naibul fa'ilnya mana kira-kira? Pak Usman mana Pak Usman? Isim Ustaz. Mana naibul fa'ilnya? Isim. Isim yang di depan. Ya. Ini ya. Enggak boleh isim yang depan. Ya, yang di atas. Yang pertama ini ya. Ya, jangan kembali ke atas. Yang di atas sudah selesai diarahkan. Berarti kalau dia kembali ya, maka dibilang domir mustatir. Oh, domir mustatir. Domir huwa. Wa ismu yu'rafu huwa kayak gitu ya bahasa. Berarti yu'rafu kita bilang fi'il mudhari majhul dan naibul fa'ilnya siapa? Huwa. Baik, mana khabar al-ismu? Al-ismu tadi mubtada. Yu'rafu berarti sebagai khabar. Nah, ini namanya khabar jumlah. Nanti kita akan jumpa semuanya. Ini melatih kalau sudah belajar i'rab, yu'rafu ini sebagai khabar jumlah. Lanjut bil khafdi, lanjut. Bil khafdi. Apa i'rabnya? Ini badal saja. Badal ada bi. Oh, bi. Bi ini apa? Jar majrur. Jar majrur. Nah, bil khafdi jar majrur. Nah, jar majrur. Wat tanwin. Wat tanwin ini atof. Ma'tuf. Maaf. Atof itu hurufnya. Huruf ma'tuf. Tanwinnya ma'tuf. Ma'tuf itu ngikut kepada siapa? Khafdi. Lanjut. Dukhuli. Kenapa dukhuli? Dukhuli ma'tuf. Ma'tuf, mumtaz. Ke siapa? Ke khafdi. Kepada khafdi atau kepada tanwin? Khafdi. Bisa ya? Bisa kepada khafdi, bisa kepada tanwin. Ya. Bagian bilang ma'tuf itu cukup kepada yang sebelumnya saja. Oke. Nah, lanjut. Al-alifi. Al-alifi walami. Alifi kenapa kasroh ini? Boleh Pak Usman bantu? Al-alifi ya.
dukhuli. Mudhaf ilaih, Ustaz? Mudhaf ilaih, betul. Ya. Ya. Mudhaf ilaih ya? Mudhaf ilaih dari dukhul kan dimasuki Oh, alif. Nah, berarti alif mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Baik, lanjut. Walami. Walami matuf Maktuf ke siapa? Ya. ke duhuli. Alif. Ke dukhuli atau kepada alif? Alif. Kepada alif. Ya, karena Oh, alif. Ya. bukan dukhul alif walami, berarti kan dukhul alif wa dukhulil lami kan gitu ya. Oh, ya. Berarti adalah dia maktuf kepada al-alif. Alif. Wa hurufi. Nah, Wa hurufil khafdi. Ini mudhafun ilaih. hurufi. Kenapa hurufi? Hurufinya atof. Maktuf ke siapa? Matuf ke lami. 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 Ke lami salah. Kalau antum bilang maktuf ke lami berarti dia masih berkaitan dengan alif. Oh, berarti balik lagi ke ini, ke khafdi. Dukhulil alif. Nah. Ke khafdi atau kepada al-alifi? Lihat dari makna. Ketika Ke al-alifi. kepada al-alifi. Betul. Al-alifi. Lebih cocok dia maktuf kepada alifi. Kenapa? Karena dalam terjemah kita artikan apa? Dimasuki alif lam dan dimasuki huruf Jar. huruf jar. Huruf Gitu jar. ya. Berarti dia maktuf ke siapa? Hurufi boleh ditulis Alif. maktuf kepada al-alif. Alif. Alif. Boleh nggak saya bilang maktuf kepada khafdi? Sebagian bilang boleh. Ya, maka dia Terlalu bilang jauh Ustaz ya. tapi terlalu jauh. Dan makna mungkin kurang pas ya. Karena kalau kita maktufkan kepada khafdi berarti falismu yu'rafu bil khafdi wa hurufil khafdi kan gitu. Iya, iya. Baik. Lanjut. Al-khafdinya, kenapa khafdi? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilai, mumtaz. Nah, titik di situ. Wa hiya, berarti ini kalimat baru. Wa Oh huruf iya. huruf apa? Huruf yang pertama pemulaan kata itu apa, Tad? Istinaf. Isti'naf. Istinaf atau ibtida. Tapi di sini dia istinaf atau atof? Huruf atof tetap. Atof ya. Ya, bedanya kalau istinaf tuh dia udah pindah tema, itu baru istinaf. Oh. Isti'naf. Kalau udah pindah tema yang awalnya sholat pindah ke haji, itu hurufnya huruf istinaf namanya. Kalau ini kan masih berkaitan dengan sebelumnya. Pindah tema. Ya. Hiya, Hiya ini mubtada ya, Tad? mubtada, mumtaz. Hiya, isim di awal kalimat apa? Mubtada. 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 Hai. Min, apa ya min? Minnya khobarnya berarti. Khobar. Nah, jangan bilang min itu huruf jar ya. Karena min itu benar huruf jar, cuma dia di sini kan menerangkan tentang mengabarkan tentang Kedudukan hiya. ya. Nah, kedudukan. Iya, kedudukan. Ya, jadi min huruf jar betul, cuma di sini kedudukannya apa? Khobar. Khobar. Khobar dari hiya. Maka dia marfu. Cuma kan marfunya nggak kelihatan karena min kan selalu dibaca min. Mabni Ustaz ya. Mabni dia, betul. Tapi kita tahu kedudukannya di sini apa? Khobar. Khobar. Nah, boleh tulis. Hiya, mubtada, min, khobar. Ila, Khobar. Ila matuf. matuf kepada khobar. Min. Nah, Min. betul. Sampai habis itu. Ila, an, ala, An. matuf. Ana. Fi, Fi. rubah. Waruba. Nah, sampai sini matufnya kepada khobar. Dan nggak kelihatan karena semua mabni ya kan. Baik, lanjut. Wal ba'u. Wal ba'u juga Maktuf Maktuf. kepada min. Maka di sini kita Min. akan tahu kenapa wal ba'u bukan wal ba'a atau wal ba'i. Karena khobar marfu. Karena khobar. khobar marfu. Seperti itu. Khobar marfu. Di sini baru kelihatan harokat ya kan. Kalau yang sebelumnya min ila itu kan nggak kelihatan marfunya. Kalau wal Ya. ba'u ini karena huruf dibaca dengan huruf hijaiyah, nanti kita akan terangkan kenapa nggak dibaca bi Ustaz. Kok dipakai al ba'u? Padahal kan huruf jarnya bi ya kan? Ya. Nah, betul. Nanti- Kenapa tidak matuf ke rubah ya Ustaz ya? nah boleh Pak. Jadi maktuf itu boleh kepada sebelumnya atau Sebelumnya ya? ke asal. Oh. Iya betul. Wal kafu Wal kafu matuf. Ke ba. ke ba. Wal lamu. Wal lamu matuf ke kaf. Nah, lanjut.
wa hurufi maktuf. Baik, di sini wa hurufi. Nah, kasroh atau dhammah? Hurufi. Kasroh ya? Ya, berarti maktuf ke siapa dia? Wa hurufil hafdi, Ustaz. Oh, kepada Ini kalimat baru nih, kalimat baru Ustaz. Dan ini wawunya wawu di awal kalimat. Enggak. Dia masih atof. Dia Masih atof ya? Tapi atofnya kalau kita baca hurufi berarti atofnya kepada al-khaf. Huruf khafdi. Nah, wa hurufil khafdi wa hurufil qasami. Oh. Ya, baik. Kita lihat sekilas ada catatan kaki di nomor 6. Ini bagus maklumat tambahan di sini. Kita lihat apa kata haif nabahan ya, ini pentahqiq kemarin kita sudah jelaskan. Qala Ramli, ini pensyarah al-Jurumiyah, kata beliau apa? Wa huruful qasami. Jadi boleh dibaca apa? Huruf qasam. Birraf'i katanya, dengan rafa, dengan dhamma. Rafa. Ini kita baca apa? Wa hurufi. Hufil. Nah, jadi dia bisa dibaca dua, bisa hurufu, bisa hurufi. Hurufi. Kata beliau wa huruful qasami birrafa itu ataf kepada min. Berarti boleh dibaca hurufu, berarti ataf kepada siapa? Min. Min tadi apa? Khobar kan? Khobar harus marfu. Apa konsekuensinya? Apa bedanya? Kalau dia maktuf kepada min, maka kata Syekh Ramli apa? Kalau dia maktuf kepada min berarti apa katanya? Jar majrur. Berarti huruf qasam itu adalah bagian dari huruf jar. Jar. Huruf qasam bagian dari huruf jar. Jar. Karena antum maktufkan dia kepada khobar jar tadi kan? Maka kalau antum baca wa hurufu, maka huruf jar kita menjadi berapa nanti? 12. Nambah 1 ya. Nambah 3 kan huruf sumpah ada 3. Iya, nambah 3. Ini bagus nih maklumat tambahan di sini. Ya, kalau antum baca hurufu, maka huruf jar jadi berapa? Jadi 12. Kalau antum baca wa hurufi 9. Jar 9. Lihat, beda harokat hilang 3. Baik, gitu ya. Beda harokat hilang 3. Coba dengan antum bilang hurufu sama hurufi itu antum menghilangkan 3 atau menambah 3. Wabil jari, ini kata beliau, dia di layar. Wabil jari atof kepada alif lam. Bisa atof dapat alif lam, berarti jauh ke atas lagi. Wadukhulil alif walam, dukhuli hurufil qasami kan gitu. Atau atof kepada alal khafdi. Hurufil khafdi atau hurufil qasami. Baik, ala kulli hal, ya ini kita simpulkan ya. Kalau antum baca hurufi seperti di sini di tahqiq haif nabahan beliau menguatkan hurufi. Berarti kalau antum baca hurufi berarti ini apa? Ini huruf qasam beda sama huruf jar. Maka tanda isim nanti menjadi 5. Nanti kita akan simpulkan. Kalau antum baca hurufu berarti antum masukkan huruf qasam menjadi ke dalam huruf jar. Lanjut, al-qasami, hurufil qasami. Nah, al-qasami kenapa i'rabnya? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, mumtaz. Wa hiya wa masih atof. hiya mubtada al-wawu khobar al-ba'u wal ba'u maktuf kepada al-wawu at-ta'u maktuf kepada al-ba'u. Baik, barakallahu fiik Pak Asep. Jazakallahu khair. Nah, ya wa Pak Usman kadzalik. Baik, berarti kita udah baca, kita udah terjemahkan, kita udah i'rabkan juga. Sekarang kita masuk syarahnya. Ya, dan insyaallah ini enggak berat pembahasan. Mungkin sebagian teman atau semuanya udah paham, udah mengenal tentang tanda ya. Baik, pembahasan kita hari ini apa temanya? Tanda alamatul isim. Tanda isim. Atau alamatul asma, yaitu tanda-tanda isim. Baik, ada berapa tanda isim di sini oleh Ibnu Al-Jurrum? Kalau khafat. Coba kita hitung. Pertama khafat. Kedua tanwin. 3 Tanwin. Dukhulil alif lam. Masuk alif lam. 4 huruf jar. Masuk huruf jar.
Ya, kalau antum baca huruf fi dengan kasrah tadi, berarti ada tambah satu lagi dimasuki huruf jar sama dimasuki huruf Kosam. qasam. Kosam. Ya. Qasam. Berarti kalau antum baca hurufil qasam berarti tanda jar tanda isim yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum ada berapa? Ada 5. 5. Nah, kita simpulkan mana yang 5. Pertama khafat, kedua tanwin. Khafat tadi kita dengan kasrah ya. Khafat, tanwin, Tanwin masuk alif lam, khafat, lalu masuk huruf jar, huruf khafat sama nanti kita akan beda syarah. Sama masuknya huruf sumpah. sumpah. Ada 5. Kalau antum baca huruf yang nomor 6 ini, hurufil qasami dan hurufu, berarti tanda isim berapa? Hanya ada 4. Ya, berarti tanda isim hanya ada 4. Pertama khafat, kedua tanwin, ketiga masuk alif lam, keempat masuknya huruf jar. Lah kalau ada huruf qasamnya kemana? Huruf qasam bagian dari huruf jar. Yang tadi kita sudah jelaskan. Baik, kita bahas satu persatu, insya Allah ringan. Pertama, khafat. Tanda isim yang pertama apa? Khafat. Baik. Kenapa khafat? Apa itu khafat? Antum jangan bingung, khafat ini sama dengan jar. Sama dengan apa? Jar. Sama dengan apa arti khafat, apa arti jar? Artinya adalah kasroh. Artinya apa? Kasroh. Ya. Kenapa Ibnu Ajurrum memakai istilah khafat, nggak pakai istilah jar? Kemarin kita sudah jelaskan. Siapa yang bisa jawab? Pak Asep? Mazhab dia dari Kufah. Oh, mumtaz. Karena Ibnu Ajurrum mazhabnya Kufah. Kemarin kita jelaskan mazhab ilmu nahu, kembali ke dua saja, Kufah dan Basrah. Mazhab Basrah bilangnya huruf jar. Atau bilang kasrah itu jar istilahnya. Kalau Kufah istilahnya apa? Khafat. Khafat. Tapi satu makna. Antum nggak usah bingung. Apa beda khafat sama jar? Satu. Istilah aja yang berbeda. Ya. Baik, maka tanda isim pertama adalah kasroh. Apapun sebabnya, tapi selama dia kasroh itu bisa jadi tanda isim. Baik, Pak Usman, contohkan 3 tanda isim yang kasroh. Contohkan 3 isim yang bertanda kasroh. Yang kasroh Ustaz ya. Baiti. Baiti. Nah, kalau nggak pakai al berarti baitin. 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 Lanjut. Kitabin. Lanjut. Qalamin. Nah, mumtaz. Pak Asep, 3 isim kasroh. Masjidin. Sayaratin. Darojatin. Apa? Darojah. Nah, darajatin, mumtaz. Darojatin. Maka darajatin, baitin, kitabin, ini kita bilang apa? Isim. Kenapa antum bilang isim? Karena ada tanda isim di situ. Apa tanda isimnya? Kasroh. Atau istilah kufahnya adalah khafat, istilah basrahnya adalah jar. Ya. Nah, mumtaz. Lanjut, tanda yang kedua. Tanwin. Ya, tadi kita udah jelaskan apa itu tanwin. Tanwin itu harokat double. Itu istilahnya kita, bahasa mudahnya. Kalau istilahnya ahli tajwid, tanwin itu adalah nun sukun di akhir kata, tapi hanya secara lafaz, tidak secara tulisan. Jadi tanwin itu nun sukun. Kan antum lihat tajwid ada namanya hukum nun sukun dan hukum tanwin, ya kan? Karena tanwin itu adalah nun sukun, cuma dia diucapkan nun tapi tidak ditulis nun. Ya, karena ketika antum baca misalnya masjidun, nah, dun itu kan makhraj terakhirnya di nun, ya, makhraj nun. Itu tanwin. Apa contoh tanwin? Itu sama tadi, contohnya tadi. Masjidin, abin, baitin. Nah, di masjidin, ada berapa tanda isim di masjidin? Ada 2. Pertama, kasroh, khafat. Kedua, tanwin. Kalau masjidun, ada berapa tanda isim? 1. Tanwin aja. Tanwin saja. Mumtaz. Paham tanwin ya? Lanjut. Yang ketiga masuknya alif lam. Dimasuki alif dan lam. Baik. Nah, ini juga perbedaan Kufah sama Basrah. Mazhab Kufah bilangnya alif lam. Mazhab Basrah bilangnya apa? Al. Nah, jadi antum nggak usah bingung. Dia sama, beda istilah saja. Ibnu Ajurrum mengatakan dukhul alif lam, maksudnya alif lam. Kalau Basrah mengatakan dukhul al. Ya.
Dan ini perbedaannya lumayan kuat ya. Maksudnya masing-masing punya hujah. Kita jelaskan hujahnya sekilas. Mazhab Basrah bilang apa? Al. Apa hujahnya? Karena dia sudah dua huruf kan gitu. Alif lam itu berapa huruf itu? 2 kan? Hamzah sama 2. lam. Nah, kaidahnya kalau huruf berterangkai 2 huruf terangkai, maka dibaca sesuai dengan lafaznya, sesuai dengan bentuknya. Misalnya huruf jar min, antum baca apa? Min ya kan? Nggak ada yang baca huruf jarnya mim sama nun kan nggak? Ya kan? An dibaca an langsung dengan lafaznya, langsung dengan harokat. Nah, alif lam juga gitu. Alif lam dibaca apa? Al. Ya. Kenapa nggak dibaca alif lam? Karena dia sudah 2 huruf terangkai, maka dibaca sesuai dengan lafaznya, sesuai dengan bentuknya. Paham ya? Ini alasan Basrah. Alasan Kufa, Ibnu Jurum, mazhab beliau, membilang dukhul alif lam dengan alif dan lam bukan dengan al, karena alif lam ini kata beliau ini bukan 2 huruf yang memiliki makna. Dia bukan huruf makna katanya. Ya, maka mazhab Basrah nggak kuat katanya. Karena kalau antum misalkan dengan min ini huruf makna, karena ada maknanya ya kan. Alif lam apa arti alif lam? Kan nggak ada kata beliau. Jadi ini alasannya. Maka dibaca sesuai dengan nama huruf alif lam gitu. Karena nggak ada artinya. Dia masih huruf mabna. Sama seperti yang membaca alif lam mim ya kan. Maka dibaca dengan namanya. Ya, ini sekilas tentang mengenal perbedaan istilah saja. Baik, yang intinya tanda isim yang ketiga apa? Dimasuki alif dan lam. Baik, contohkan Pak Usman 3 isim alif lam. Ya, kembali ke tadi al-kitabu. Al-qalamu. Al-madrasatu. Al-madrasatu. Mumtaz. Pak Asep 3 Al-hatifu. Al apa? Al-hatif. Al-hatifu. Al-hatifu, telepon. Telepon. Al-sayaratu. As-sayyaratu. Al-sayyaratu atau as-sayyaratu? As-sayaratu. Nah, ini masuk bab tajwid ini. Ada alif lam syamsiah, ya. Alif lam qamariyah. Nah, satu lagi. Al-qalamu. Al-masjidu. Al-masjidu. Nah, boleh ya. Baik, paham tanda yang ketiga? Ya, dimasuki alif lam atau istilah Basrah dimasuki al. Nah, maka jadi tanda. Masuk yang keempat. Tanda isim yang keempat adalah didahului atau dimasuki huruf khafat. Kenapa Ibnu Jurum memakai huruf khafat? Karena mazhab beliau apa? Kufa. Kalau Basrah namanya huruf jar. Nah, dan memang mazhab Basrah kalau di kitab-kitab nahwu biasanya lebih dikenal istilah Basrah. Huruf jar. Jarang kita kenal istilah huruf khafat, ya kan? Ya, nah, tapi istilahnya beda istilah tapi satu mana. Huruf khafat adalah huruf jar. Baik, apa itu huruf jar? Atau kenapa dinamakan huruf jar atau huruf khafat? Siapa bisa jawab? Kok dinamakan huruf khafat? Atau apa itu huruf khafat? Khafat tadi apa? Kasrah. Maka itu jawabannya. Kenapa dinamakan huruf khafat? Karena huruf ini menjadikan isim setelahnya kasrah atau jar atau khafat. Jadi dinamakan huruf sesuai dengan kerjanya. Jadi dinamakan huruf jar dengan alasan apa? Karena dia menjadikan isim setelahnya jar atau kasrah. Bukan hurufnya yang kasrah, bukan. Hati-hati. Kenapa dinamakan huruf jar? Karena hurufnya kasrah. Nggak ada huruf jar yang kasrah. Min, ida, an, sukun semua ya kan. Maka dinamakan huruf jar karena isim setelahnya wajib kasrah atau majrur istilahnya nanti kita akan tahu. Baik, paham ya? Baik, ada berapa huruf jar? Ini kita hafal huruf jar ini. Di sini ada 9. Ya. Tambah 3 huruf sumpah. Baik, huruf jar pertama min. Apa arti min? Dari. Baik, Pak Usman, contohkan satu kata yang ada min. Min baiti. Min baitin. Boleh nggak saya baca min baitun? Nggak boleh. Kenapa? Karena kata setelah jar harus juga mengikuti jarnya. Min juga, kasroh juga, Ustaz. Enggak.
disederhanakan saja. Kenapa harus baitin? Karena min adalah huruf jar. 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 Artinya wajib kasrah. Kasrah. Boleh nggak saya baca min baitan? Nggak boleh. Nggak boleh, karena min huruf jar, itu jawabnya. Min huruf jar. Ya. Kalau jar berarti istilahnya wajib kasrah. Mumtaz. Wajib kasrah. Kita hafal, huruf jar pertama adalah min. Ini tugas di rumah, bagi yang belum hafal huruf jar. Huruf jar kedua apa? Ila. Apa arti ila, Pak Asep? Ila ke. Contohkan. Ila suk. Ila suk. Ila suku, ila suko. Ila suki. Ila suki. Apa artinya? Ke pasar. Ke pasar. Boleh nggak saya baca ila suku? La. Enggak. Kenapa? Tidak boleh. Karena Karena huruf sudah dimasuki huruf jar. Taib, ila suki. Ada berapa tanda isim di asuki? Ada dua. Dua. Mana yang dua? Dia khofad dan dia dimasuki huruf khofad. Ila suki. Taib, Pak Usman, setuju dua? Satu kasroh, satu jar. Satu jar. Dua, Ustaz. Dua. Ya. Kasrah sama huruf jar. Taib. Ya. Antum baca tadi apa? Ila suki. Ada alif lam? Oh iya, betul. Tiga, Ustaz ya. Ada alif lam, Ustaz. Ada tiga. Tiga. Nah. Iya. Jadi Ada alif lam. tiga tanda isim di asuki. 6. Nah, paham ya? 6, Ustaz. Baik. Lanjut, Nah. huruf jar ketiga min ila, kita hafal min ila. Yang ketiga an. Apa arti an, Pak Usman? dari juga, Ustaz. Dari juga. Dari. Atau tentang, dia bisa dua ya. Oh, bisa. Kalau dari, kalau diartikan dari, bedanya sama min, dia agak jauh jarak. Maka pakai an. Kalau diartikan tentang, berarti sesuai dengan lafaznya tentang. Ya. Baik, contoh kan yang pakai an. Yang pakai an madinati. Bisa, An kalau nggak pakai al tanwin kan? An madinatin. Natin. An madinatin. Boleh. Berarti madinatin isim ya, karena dimasuki huruf Jar. Huruf jar an. Ada berapa tanda isim di madinatin? An satu, jar, an madinatin dua, Ustaz. Tiga, Ustaz. Tiga juga. Mana yang tiga? Pertama dia kasroh. Jar. Jar. Kasroh. Ya. Yang kedua didahului huruf jar. Jar. Kemudian kasroh lalu tanwin. Tanwin. Nah, maka antum baca an madinatin itu tiga tanda isim, atau anil madinati juga tiga tanda isim. Jadi antum kasih al atau tidak, tetap tiga tanda isimnya di situ. Mumtaz. Lanjut. Yang kelima. Min ila an ala. Yang keempat. Ala. Pak Asad. Apa arti ala? Ala atas ya. Atas. Contohkan. Ala. Kalau ala tuh atasnya tuh atas. Ala di atas. Di atas ya. Alal maq'adi. Alal maq'adi. Apa artinya? Atas meja. Kalau meja maktabi. Oh, maktabi. Nah. Kalau itu ya, bangku ya. Bangku. Maq'adi bangku. Afwan, Ustaz, afwan. Nggak apa-apa, betul juga kan? Betul. Cuma salah artinya. Masalah arti. Boleh nggak saya baca alal maq'adu? Lah, Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh, karena adalah huruf jar. Lanjut, Pak Usman. Huruf jar selanjutnya. Fi. Apa arti fi? Di, Ustaz. Apa di? Type di atau di dalam? Bisa dua ya. Oh iya, bisa di, bisa di dalam, Ustaz. Di dalam. Nah. Di dalam. Type contohkan. Fil masjidi. Type fil atau fi masjidin. Oh, fil masjid atau fi masjidin. Type mumtaz. Boleh nggak saya baca fi masjidun? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena huruf jar. Hanya kasroh. Type. Lanjut, Pak Asep. Rubba ini betapa banyaknya? Betapa banyak atau betapa sedikit? Betapa sedikit. Oh, bisa dua. Dua makna tapi berlawanan ya kan? Nah, ini kan ada gimana cara membedakannya dalam kalimat. Nah, ini biasanya dalam konteks ya, bisa dibedakan. Maksudnya si pembicara ini dia dalam ungkapannya berbicara tentang apa. Maka kita bisa tahu ini maksudnya berarti banyak, ini maksudnya berarti sedikit. Nah, coba contohkan Pak Asad. Bisa datangkan contoh nggak rubah?
Rubba waladin. Rubba waladin. Ngapain? Betapa banyak anak laki-laki. Oh, boleh ya. Untuk contoh itu saja boleh. Tapi kalau rubba waladin ini belum kalimat ya. Belum kalimat. Berarti rubba Betapa waladin banyak anak. artinya betapa banyak anak atau betapa sedikit. Sedikit. Nah, tergantung Sedikit. konteks. Ya. Nah, intinya rubba ini huruf jar, setelahnya wajib kasroh. Mumtaz. Baik, lanjut Pak Usman. Wal ba'u. Baik. Ini maksudnya bi ya Ustaz ya. Oh, baik. Ba di sini maksudnya adalah bi. Pertanyaan Pak Usman, kenapa Ibnu Al-Jurum Iya. memakai istilah ba bukan bi? Karena Nah, itu- tadi kembali karena dia belum punya makna Ustaz. Mabani Ustaz. Yang mana? Yang ba tadi Ustaz. Ini kita huruf ma'ani atau Iya. mabani sekarang? Oh iya betul. Mm-mm. Punya makna ya. Bi. Yang mana? Iya Tapi betul. kenapa Ibnu Al-Jurum memakai ba bukan bi? Pak Sep? Tadi yang saya mau nanya ini Ustaz. Nah, berarti jujur ya belum tahu Ustaz. Belum. Nah, Hmm. baik, ini apa namanya kebiasaan ahli nahwu, ya. Kata Syekh Utsaimin dijawab di sini, bahwasanya ketika hurufnya hanya terdiri dari satu huruf, seperti bi kan satu huruf aja tuh, ka, Iya. li, maka dalam penyebutan harus dengan nama huruf kata beliau. Dalam penyebutan Nama aslinya gitu Ustaz ya. nama huruf. Bi nama hurufnya kan ba, hijaiyah. Nama huruf ya. nama huruf Huruf hijaiyah. hijaiyah gitu deh. Nah, tapi yang dimaksudkan bukan huruf hijaiyah di situ, hanya penyebutan. Tapi Yang dimaksudkan tetap huruf makna. Tapi dalam penyebutan nggak boleh Bi. antum bilang dengan harokatnya bi. Karena Bi. hanya satu huruf. Maka huruf Oke. atof wa. Salah. Kalau menurut kebiasaan ahli nahwu ini nggak boleh antum baca wa. Seharusnya apa? Wow. Al-wawu. Al-waw. Al-wawu. wow. Baik. Misalnya apa lagi? Contoh huruf sumpah. Nah, huruf sumpah yang tadi 3 kan? Huruf sumpah kan wa, bi, sama ta. Tapi nggak boleh dibaca dengan Iya. itunya. Tapi Wow. dibaca dengan Wa. hurufnya. Al-wawu, al-ba'u, al-ta'u. Bau. Baik. Ta'u. Paham jawabannya? Nah, Pak Usman, contohkan bi. Bi. Nah, bi ustazi. Bi ustazin. Bi Mumtaz. ustazin atau bil ustazi. Atau bil ustazi. Dengan ustaz. Berarti ustaz Ustaz. isim. Isim. Karena bisa dimasuki huruf jar. Lanjut, Pak Asep. Wal kafu. Seperti. Nah. Contohkan. Kal komari. Seperti bulan. Oh, Masya Allah. Ini istilah bahasa Syair. Syair. Anti kal qamar. Kamu seperti pertama. Baik, Mumtaz. Komari. Allamu, Pak Usman. Berarti lam. Allamu berarti li nih Ustaz. Li, nah. Kepunyaan ya. Nah, contohkan. Li Zaidin. Li Zaidin. Apa arti Li Zaidin? Miliknya Zaid. Miliknya Zaid. Boleh nggak saya baca Li Zaid? Li Zaidun tidak Ustaz. Tidak. Kenapa? Karena huruf Huruf jar. jar. Mumtaz. Lanjut. Atau dimasuki huruf sumpah, huruf Huruf qasam. Baik, sebelum kita masuk huruf qasam, kita simpulkan huruf jar berapa di sini? 9. Kita hafal ini. Min ila, an ala, fi ruba, bika, bikali. Nah, bikali. Nah, Kali. bikali atau al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Ya. Nah, Bi- min ila, an ala, fi ruba, bikali. Kalau untuk hafal sesuai dengan harokatnya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam penyebutan aslinya sesuai dengan namanya, ba, kaf, lam. Lanjut, huruf atau tanda isim selanjutnya bisa dimasuki huruf sumpah. Sumpah. Huruf sumpah ada berapa? Huruf 3. qasam. 3. 3. Waw, ba'u, ta'u. Nah, ini urutannya sesuai dengan penggunaannya ya. Waw karena dia paling banyak, ba paling banyak nomor 2, ta paling sedikit. Jadi sesuai dengan urutannya. Tapi kalau antum mau variasikan nggak apa-apa. Ya kalau bisa kita pakai istilahnya huruf qasam ini 3 itu Betawi. Ba, ta, wa. Nah, huruf Betawi. Nah. Baik, Pak Usman, contohkan waw sebagai sumpah. Wallahi.
Wallahi. Apa arti wallahi? Demi Allah. Demi Allah. Boleh nggak saya baca wallahu? Nggak boleh. Boleh, tapi bukan huruf qasam Boleh. itu. Boleh. Oh iya, bukan huruf jar ya. Bukan huruf jar, tapi huruf athof mungkin. Iya betul. Tapi kalau dia Jadi bisa dua, Ustaz ya. Nah, karena waw bisa huruf waw banyak nanti, bisa huruf jar, bisa huruf athof, Athof ya. huruf hal ya, bisa huruf ma'ah dan seterusnya. Ba, Pak Asep, contohkan. Billahi. Billahi. Pak Usman. Tallahi. Tallahi. Baik. Pertanyaan buat keduanya, saya bisa jawab. Apa beda waw, ba, dan ta? Itu dia. Kalau wow itu di awal kalimat betul Ustaz ya? Waw di awal kalimat. Sumpahnya di awal kalimat. Kalau ba? Sumpahnya di awal kalimat ya. Huruf ya, ba juga bisa ya. Asri. berarti belum jawab. Pak Asep, apa beda waw, ba, ta? Wal asri. Wow, demi. Artinya sama ketiganya. Wallahi demi Allah. Ya, betul. Billahi demi Allah. Wallahi demi Allah juga. Apa beda pemakaian? Baik, kita jawab. Nah, ini bisa dilihat dari Syarah Jurmiyah Tuhfah Saniyah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ini diantara Syarah Jurmiyah yang paling populer ya. Namanya Tuhfah Saniyah dalam bahasa Arab. Nanti kalau ada yang mau merujuk sendiri boleh. Ya. Judulnya Tuhfah Saniyah. Apa kata beliau? Perbedaan waw, ta, dan ba ini yang pertama waw kata beliau, waw itu bisa masuk kepada isim zahir saja. Apa isim zahir? Zahir yang disebut. Isim zahir itu lawannya domir. Domir itu kata ganti. Nanti kita akan belajar kata ganti. Berarti waw ini hanya setelahnya bersumpah, hanya setelahnya wajib isim zahir. Berarti wallahi. Allahi kan isim zahir. Ya. Wal asri. Kalau antum yang isim zahir itu apa? Jawabnya bukan domir. Nah, domir itu bukan isim zahir. Maka di Al-Quran banyak wallahi apa? Wattini, wazaituni, wal asri, apa lagi? Wal fajri. Wadduha. Wadduha itu semua isim zahir. Maka kalau sumpah istilahnya isim zahir, maka waw ini hanya masuk kepada isim zahir. Ba, kata beliau, ini bisa keduanya. Bisa isim zahir, bisa domir. Nah, maka bersumpah dengan kalau dengan domir, maka bisa pakai ba. Berarti kalau antum baca billahi, berarti isim zahir ya kan? Boleh. Boleh dengan domir. Seperti apa? Bika ya Allah. Berarti bika. Denganmu, demimu, demi engkau. Demi engkau. Nah, ini boleh. Ya. Boleh dengan isim zahir, boleh dengan domir. Ya. Uksimu bika. Berarti uksimu bika. Saya bersumpah dengan namamu. Ya Allah. Nah, gitu ya. Jadi, nggak boleh antum baca uksimu waka. Nah, nggak boleh. Waw nggak boleh setelahnya domir. Nah, kalau mau pakai bersumpah dengan domir, pakai bi. Ya, ini bedanya ya. Paham perbedaan waw dengan ba? Waw hanya wajib isim zahir saja. Kalau ba bisa zahir, bisa Bisa. Nah, kalau di zahirnya banyak ada di Al-Quran. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim dalam Al-Quran. Mereka bersumpah dengan nama Allah, maka pakai bi di situ, billahi. Kalau ta, ini khusus untuk lafaz jalalah Allah. Nah, berarti ta ini lebih khusus lagi. Kalau antum bersumpah dengan ta, wajib setelahnya Allah. Allahi gitu. Allahi, tallahi, nggak boleh selain Allah. Nggak boleh dengan asmaul husna yang lain, nggak boleh juga dengan makhluk apalagi. Kalau untuk manusia kan nggak boleh. Maka antum kalau mau pakai ta hanya boleh dibaca apa? Tallahi. Nggak ada pilihan lain. Ya, paham ya? Sampai di sini? Nah, Ustaz. Ini perbedaan dari 3 huruf qasam ini. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya dari ikhwah? Silahkan tentang tanda isim. Ana on-kan semua audio. Sebelum masuk bab setelahnya tanda fi'il. Ikhwah, paham semua insyaallah? Jadi yang qasam tadi Ustaz bisa berakhiran kasroh dan bisa juga doma. Yang qasam wajib kasroh. Wajib kasroh ya. Nah, maka
ya, sebagian memasukkan huruf qasam huruf jar. Karena kerjanya Ya. sama. Sama-sama mengkasrahkan isim setelahnya. Dan ini yang lebih kuat Allahu alam, huruf qasam itu masuk huruf jar. Oke, huruf qasam itu huruf jar ya. Huruf jar. Maka huruf jar ada 12. Ya, dan kalau kita lihat teks Ibnu Ajurum, beliau persis memasukkan jar ke dalam qasam ke dalam huruf jar, maka huruf jar menjadi 12. Soalnya Tanya, tadi Pak. Ustadz bertanya apakah boleh dibaca wallahu. Berarti boleh ya. Kalau Enggak, bukan kalau qasam. sumpah nggak boleh. Iya, betul. Nah, kalau untuk baca Allah berarti mungkin dan. Dan Iya, nanti. dan Allah. Betul Ustaz. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau hurufnya gundul, bagaimana dibacanya walahu atau walohi? Tetap kembali ke konteks. Konteks. Kayak siakul kalam. Siakul kalam itu bisa siakul kalam itu paling apa namanya? Paling penting dalam menentukan membaca kitab gundul. Ya. Karena maka dalam membaca kitab gundul itu antum harus namanya harus jeli. Harus jeli antara kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Karena kadang bisa salah kita. Ya. Maka harus perhatikan apa yang diinginkan dari kalimat. Maka sebagian ulama mengatakan, dan ini Masya Allah faedah yang bagus, orang yang bisa bahasa Arab tuh akalnya naik katanya. Menguatkan otak pikiran. Karena membaca kitab gundul tuh antum harus Logika. Ya, harus mainkan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Nah. Ada yang bertanya? Baik, kalau enggak kita tutup lagi, kita tutup bab selanjutnya. Nah, Ustaz. Tafadhol. Tafadhol, Pak siapa yang bertanya? Baik, cukup ya, Anda tutup. Baik, kita lanjut kembali kepada pembahasan selanjutnya. Kembali kepada Pak Usman dan Pak Asep. Baik. Baik, Pak Asep sudah, Pak Usman sekarang. Baik. Nah, kita lanjut Pak Usman sekarang. Baca tanda fi'il. Nah, wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wasawfa watai at-ta'nithi at-ta'nithi sakinati. Mumtaz. Tarjim. Fi'il diketahui dengan atau tanda-tanda fi'il dengan qad. Huruf sin, kemudian saufa, huruf ta'nis, sakinah. Berarti ta'nis sakinah. Yang membuat jenis isimnya mu'anats. Ya, ta'nis kena ta'nis yang sukun. Sukun ya, ta'nis yang sukun. Mumtaz. I'rabkan. Waw atof, ya betul Ustaz ya. Betul. Fi'lu mubtada yu'rafu khobar. Yu'rafu khobar atau fi'il mudhari sebagai khobar. Khobar. Ghairu mufrad Ustaz ya. Khobar khobar ghairu mufrad ya. Bi jar qad majrur mabni. Karena dia mabni nggak kelihatan majrurnya. Betul. Nggak kelihatan kasrohnya ya. Nggak kelihatan kasrahnya. Bi qad. Wasinu waw atof, as-sini ma'tuf kepada qad. Ma'tuf kepada qad. Wawnya juga atof, saufa ini ma'tuf kepada sin. Nah, ini yang belum saya ketahui kenapa saufa tidak saufi. Karena mabni. Oh iya, mabni. Dijawab. Huruf mabni. Semua huruf mabni. Karena mabni. Wa ta'is ta'nif sakinati wawnya atof, ta'nif ma'tufnya Ustaz. Ma'tuf ke siapa? Kepada ke saufa. Saufa atau qad bisa. Jadi ma'tuf kepada jar majrur. Ya. Ta'nifi. Ma'tuf ke jar. Ta'nifi. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. As-sakinati. Naat Ustaz ya. Naat betul. Tapi naat ke siapa? Naat ke ta. Naat ke ta betul. Jadi bukan naat ke ta'nis. Karena apa? Ta'nis yang sukun. Yang sukunnya ta'nis atau ta'nya? Ta'nya. Jadi dia mensifati mudhaf. Mensifati mudhaf. Ini dalil, boleh ditulis, ini faedah bahwasanya huruf hijaiyah dihukumi mu'annas.
huruf hijaiyah ya dihukumi mu'annas. dihukumi Maka kalau antum mengkasih na'at atau mensifati huruf hijaiyah, sifatnya harus mu'annas. Oh Jadi di ya, sini jadi tak tanis sakinati ya kan? Pakai tambah tidak dosa. sakinah. Bukan sakini. Karena Sakin. huruf dihukumi mu'annas. Mu'annas. Nah. Baik, jazakallah khair Pak Usman. Alhamdulillah, amin. I'rabnya mumtaz. Kita masuk syarah. Sekarang kita bahas tentang tanda fi'il. Ya. Fi'il. Tanda isim berapa tadi? 4. Ya, tanda isim 4. kasrah, khafat. Ada apa lagi? Tanwin. Ada aliflam. Dan dimasuki huruf jar sama huruf qasam. Ya. Kita masuk tanda fi'il juga 4. Ya, maka lebih pas yang tanda isim 4 biar sama. Tanda fi'il juga 4. Pertama apa? Qad. Baik. Apa arti qad? Sungguh, Ustaz. Baik. Qad sungguh. Pak Asad, apa arti qad? Sungguh. Oh, sepakat aja ya. Enggak mau berbeda gitu. Muttafaq. Kalau saya artikan qad sungguh, ini benar tapi belum sempurna. Nah, maka qad artinya bisa 4. Wah, banyak ya. Qad bisa artinya 4. Tergantung fi'il setelahnya. Ingat, kita belajar sekarang tanda fi'il. Qad artinya bisa 4 tergantung fi'il setelahnya. Please, kalau punya fi'il madhi, kalau setelah qad fi'il madhi, ya nanti insya Allah ada modul dan asyar. Kalau setelahnya fi'il madhi, maka qad artinya bisa 2. Bisa artinya sungguh, itu taukid berarti. Ya. Sungguh. Seperti qad ja'a Muhammadun, artinya. Benar, Muhammad datang. Sungguh Muhammad telah datang. Maka qad di sini artinya apa? Sungguh. Ya, bahasa Arabnya litahqiq. Maka qad itu huruf litahqiq atau litaukid. Boleh. Yang kedua, kalau setelahnya fi'il madhi bisa juga artinya litakrib. Pertama tahqiq, kedua takrib. Apa di takrib? Dekat sendiri. Oh, asal dari kata qarib. Pendekatan. Yaitu huruf yang menunjukkan waktu sudah dekat atau hampir mau dikerjakan. Ya, jadi bisa artinya hampir. Bisa artinya sungguh, bisa artinya hampir. Contohnya apa? Dalam lafaz iqamat. Nanti baca apa? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Ya, kan mungkin teman-teman sungguh salat telah selesai. Orang mau datang, antum bilang salat mau selesai, sudah selesai. Ya, maka qad itu berarti bukan salat sudah selesai, tapi salat hampir mau dikerjakan. Hampir mau dikerjakan. Hampir mau didirikan, ya. Maka qad artinya bisa taukid, tahqiq maksudnya, bisa takrib. Ya, menunjukkan dekat. Ini kalau qad setelahnya fi'il madhi. Ya. Kalau ada belum belajar fi'il madhi, nanti insya Allah kita akan sampai. Kalau setelahnya fi'il mudhari artinya bisa 2. Artinya bisa 2 juga. Pertama, taklil. Apa arti taklil? Taklil dikata qalil. Apa arti qalil? Apa? Samping ya? Qalilun sedikit. Ya, sedikit ya. Oh, qalil ya. Maka kalau setelahnya fi'il mudhari bisa dia menunjukkan akan sedikit atau jarang. Atau diartikan terkadang. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin terkadang ya. Contohnya apa? Qad yunfiqul bakhil. Artinya? Si bakhil itu sedikit bersedekah. Berinfak. Bisa dengan terkadang ya. Terkadang orang bakhil juga berinfak. Oh gitu. Bukan sedikit ya. Bukan sedikit ya. Jarang ya maksudnya. Tapi maksudnya terkadang. Kan terkadang itu menunjukkan jarang ya. Maka qad kalau selain fi'il mudhari bisa artinya taklil. Atau lawan taklil takfir. Berarti takfir? Kebanyakan. Banyak. Kalau yang tadi sedikit bisa menunjukkan banyak. Kalau bahasanya mungkin sering ya. Sering kali bisa. Nah, ini lihat konteks saja. Kapan dia sedikit, kapan banyak, lihat konteks. Kalau tadi qad yunfiqul bakhil, berarti ini kita lihat banyak atau sedikit? Sedikit. Jarang sedikit. atau sering? Jarang. Namanya bakhil
ya berarti kan jarang sedekah. Tapi kalau kalimatnya qad yunfiqul muhsin, Banyak. banyak. Sering. Seringkali orang dermawan itu suka berinfak. Seringkali orang dermawan berinfak. Maka qad yunfiqul muhsin artinya sering di situ, bukan sedikit. Paham ya? Intinya qad bisa artinya 4. Kalau fi'il madhi bisa artinya tahqiq sama takrib. Kalau fi'il mudhari bisa taklil sama takfir. Lagi-lagi konteks penting Ustaz ya. Ya, konteks penting. Nah, makanya ini belajar bahasa Arab butuh kecakapan berbahasa. Butuh banyak latihan. Yaitu dengan seiringnya kita bertaamul, bermuamalah dengan bahasa Arab itu akan terasah itu. Ya, tapi kalau jarang maka biasanya agak susah juga melatihnya. Baik, bagaimana kalau qad setelahnya fi'il mudhari dan untuk fi'ilnya Allah? Nah, ini juga dibahas dalam ilmu nahwu. Boleh nggak kita artikan jarang? Seperti dalam Al-Quran. Tidak boleh. Allah katakan qad ya'lamullahul mu'awwiqin. Qad ya'lamullah. Boleh kan antum artikan ya'lamu fi'il mudhari ya kan? Boleh kan antum artikan jarang Allah mengetahui? Enggak mungkin ya kan? Enggak mungkin ya. Boleh sering Allah mengetahui? Banyak ya. Banyak Allah mengetahui? Sering ya. Tidak mungkin juga. Kenapa? Karena tidak mungkin. Karena kalau banyak itu kan berarti kan ada kurangnya tidak juga ada, kan? Ada kurang ya. Ada kurang. Maksudnya banyak itu kan boleh jadi pernah enggak kan gitu ya. Allah selamanya mengetahui ya kan. Maka contoh berarti sungguh saat ya. Nah, maka kalau qad setelahnya fi'il mudhari dan pelakunya Allah, maka kembali ke asal tahqiq. Menunjukkan tauhid. Seperti misalnya contoh, qad ya'lamullahul mukhlisin. Allah mengetahui, sungguh Allah mengetahui orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi ini enggak ngaruh fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, paham ya? Maka kalau satu Ustaz, kalau qad aflaha Ustaz? Aflaha fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari? Fi'il madhi. Fi'il madhi apa artinya? Berarti sungguh. Sungguh, nah, tahqiq atau taukid. Qad aflahal mu'minun misalnya. Berarti sungguh telah beruntung orang yang mukmin. Nah, kalau fi'il madhi artinya dua, bisa tahqiq atau takrib. Takrib itu jarang. Takrib itu mungkin hanya di lafaz qomat saja yang kita jumpai. Qad qamatis shalah. Menunjukkan waktu udah dekat kan gitu. Baik, kita lanjut waktu mau habis. Tanda fi'il yang kedua sin. Nah, lihat kembali ke kaidah kita tadi, kalau dia satu huruf maka dibaca dengan nama hurufnya. Sin di sini maksudnya sin di sini maksudnya apa? Sa. Ya, sin di sini maksudnya apa? Sa. Apa arti sa? Akan. Akan. Baik, mumtaz. Baik, Pak Usman pertanyaan, apakah sa bisa masuk fi'il madhi? Apakah sa bisa masuk fi'il madhi? Bisa, Ustaz. Bisa? Contohkan. Saja'ah. Saja'ah apa artinya? Akan datang. Ja'a apa arti ja'a? Oh, telah datang. Oh, berarti tidak boleh fi'il madhi, Ustaz. Nah, nggak mungkin. Karena saatnya akan. Mungkin. Fi'il madhi telah. Betul. Maka saat tubuh. Saat tubuh boleh. Maka saat setelahnya wajib fi'il mudhari. Baik. Mudhari. Ini ittifaq. Nah, kalau untuk kasih fi'il madhi rancu artinya. Betul. Baik. Syukur Ustaz. Jadi sa harus fi'il mudhari. Nah, sayaqulu sufaha'u. Sayaqulu sufaha'u dalam Al-Quran. Akan berkata orang-orang bodoh. Ya. Baik. Saatnya akan. Ini gampang ya. Kalau antum ketemukan sa yang artinya akan, maka setelahnya pasti fi'il mudhari. Pasti fi'il mudhari. Baik, pertanyaan, apakah semua sa yang ada di awal kata itu menunjukkan setelahnya fi'il? Apakah semua sa menunjukkan fi'il? Setelahnya fi'il? Sayati. Enggak. Enggak Ustaz ya. Kalau sa-nya itu adalah huruf asli dari kata. Ya. Nah, kapan dia menunjukkan fi'il? Kalau sa artinya akan. Kalau dia asal huruf asli dari sebuah kata, maka dia bukan fi'il. Bukan setelahnya, bukan fi'il, bukan wajib fi'il. Seperti misalnya, sakata. Sakata ini fi'il sakata fi'il madhi. Oh iya. Madhi Ustaz. Madhi.
Loh, kan ada Telah sa di diam. situ. Ya, sakata. Sa di situ bukan huruf tambahan tapi huruf asli. Kalau Saufa, akan diam, Ustaz? saya sekutu. Pakai fi'il mudhari Saya wajib. sekutu. Nah, saya sekutu. Saya sekutu. Saufa, Astari laka, Ustaz. apa? Astari laka itu Sa'ashtari, nah, saya akan membelikan untukmu. Baik. Saufa. Saufa artinya sama dengan sa, bedanya jarak waktu saja. Kalau saufa menunjukkan jauh, kelak. Kalau diterjemahkan bisa kelak. Ya, misalnya dalam contoh dalam Al-Quran, kalla saufa ta'lamun. alamun. Ya, saufa karena menunjukkan dia nanti di akhirat. Ya, kalau contoh yang Pasti lain, fi'il. ya, wajib fi'il mudhari juga karena artinya akan. Oh, wajib. Wajib fi'il mudhari. Akan tapi masih jauh tadi ya. Akan tapi jauh. Ya, atau waktunya mungkin kita nggak bisa perkirakan, maka pakai saufa. Contohnya apa? Saufa naltaqi yauman ma. Artinya, insya Allah kita akan berjumpa lagi di kapan pun. Pada suatu hari nanti. Karena Yauman ma. kapannya. Yauman ma. Saufa naltaqi, kita akan berjumpa lagi. Saufa naltaqi ma. yauman. Yauman ma itu suatu hari nanti. Yauman ma. Terakhir, ya, tanda fi'il apa? Diakhiri ini. Kalau yang di awal ini, yang 3 di awal ini diawali. Di awal taruhnya. Kalau yang di akhir, yang tak ini, ini di akhir. Di akhir. Ya. Dan di akhir fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Salah. Katabat misalnya. Oh, fi'il madhi. Fi'il madhi. Maka ta tanis adalah tanda untuk fi'il madhi. Ta tanis sebenarnya ta untuk menunjukkan mu'anas. Pelakunya apa? Mu'anas. Berarti mu'anas. Perempuan atau wanita. Maka kalau untuk jumpai fi'il yang akhirnya tanis, ya, dan dia pasti sukun, fi'il. pasti fi'il madhi dan pasti pelakunya mu'anas. Ja'at Fatimah. Fatimah telah datang. Maka ja'at adalah fi'il. Mana tanda fi'il di situ? Ada ta'nis. Baik, ketika dibilang ta'nis sakinah, maka di sini ada 2 catatan di sini. Kapan ta'nis ini menjadi tanda fi'il? Pertama, dia harus ta'nis. Seperti ta'nis menunjukkan wanita. Maka kalau ada tak di akhir kata, tapi bukan menunjukkan ta'nis, berarti ini bukan fi'il. Fi'il. Contohnya apa? Akhir katanya tak, tapi bukan ta'nis. Contohnya baitun. Berarti baitun. Rumah. Fi'il atau isim? Fi'il. Isim. 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 Kalau ada yang bertanya, loh kan ada tak di akhirnya. Iya. Gimana jawabnya? Tapi bukan ta'nis, Ustaz. Oh, nah ada tak, tapi bukan ta'nis. Iya. Nah, jadi itu jawabnya. Maka ta'nis kapan dia jadi tanda fi'il? Kalau dia menunjukkan wanita pelaku. Syarat kedua harus sakinah. Apa arti sakinah? Sukun. Sakinah apa artinya? Harus sukun. Baik, misalnya madrasatun. Fi'il atau isim, Pak Asep? Madrasatun isim. Kenapa antum bilang isim? Kan ada ta'nis. Jawabnya apa? Pak Usman. Itu bukan ta'nis, tak marbutoh. Tak marbutoh itu ta'nis. Karena mu'anas kan? Oh. Madrasatun misalkan mu'anas. Mu'anas, betul. Tak marbutoh itu ta'nis. Karena dia bukan fi'il. Ya, kenapa bukan fi'il? Kan ta'nis ujungnya. Ta'nis ujungnya ya. Kenapa sukun? Asep, jawab, Pak Asep. Apa ya? Pak Usman. Tidak sukun dia. Tidak sukun. Itu jawab. Tidak sukun ya. Karena madrasatun meskipun ta'nis di akhir, cuma tidak sukun, Pak Usman. Oh iya, ya tidak sukun. Tanwin ya. Dia bertanwin ya, berharokat. Maka tanda sukun hanya ada pada fi'il tadi ya. Oh betul. Syarat ta'nis yang menjadi tanda fi'il, pertama dia menunjukkan ta'nis wanita pelaku, yang kedua dia harus sukun. Kalau dia tidak sukun berarti bukan fi'il. Fi'il. Ta marbutoh.
Ta marbutoh itu ta ta'nis, cuma karena dia tidak sukun berarti bukan fi'il. Paham sampai di sini? Jadi tak marbutoh itu sama dengan tak ta'nits ya. Ta marbutoh ta'nis karena menunjukkan mu'annas. Mu'annas, iya betul. Baik, kita langsung masuk tanda huruf terakhir. Pak Asep baca. Wal hurufu Wal harfu. Harfu. wal harfu afwan. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Perhatikan. Dan huruf amma itu apa ya? Apa yang tidak yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Pati yasluhu. Tidak cocok. Tidak cocok dengan Tidak cocok atau tidak layak. Tidak layak dengannya dimasuki. Tidak cocok bersamanya. Bersamanya. Dalil, pati dalil. Dasar, Ustaz. Dalil itu tanda. Tanda ya. Berarti Tanda huruf isim. itu adalah apa yang tidak cocok kepadanya, tanda isim, Tanda wala isim, dan tidak pula tanda fi. dan fi'il contoh. Fi'il. Tanda fi'il. Ya, Apa dah. maksudnya? Berarti huruf itu Bukan fi'il, bukan bukan isim. fi'il, bukan Oh, isim. Berarti tanda huruf satu aja, apa itu? Tidak bisa dimasuki tanda isim yang 4 dan tidak bisa dimasuki tanda fi'il yang 4. Yang 4. Ini uniknya bahasa Arab. Jadi mereka bilang tanda huruf apa? Tanda huruf itu tidak ada katanya. Tanda huruf itu alamatul harfi adamun. Tanda huruf itu adalah ketika dia tidak ada tanda fi'il, tanda isim. Ya, karena kan dia terakhir yang sisa ya kan? Kata ada 3. Isim kita tahu tandanya, fi'il kita tahu tandanya. Berarti huruf apa? Yang nggak bertanda isim, nggak pula bertanda fi'il. Tanda isim dan tanda. Nah, paham ya? Ini Insyaallah. Masya Allah, ini uniknya ulama nahu membuat tanda untuk huruf ya. Baik, kita i'rabkan wal harfu apa? Mubtada. Ma-nya berarti khobar. Khobar. Ma-nya ini apa? Kalau berarti dia isim mausul, nanti kita akan belajar. Ma-nya adalah apa? Huruf apa lah? Nahi. Tidak, huruf nafi. 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 Yang kalau artinya tidak berarti nafi. Yasluhu ini fi'il atau isim? Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Ma'ahu. Ma'a apa? Apa? Dengan Bersama, ma'a. Mausul, Ustaz ya. sama maksud. Enggak, ma'a bersama. Bukan. Zorof. Oh, zorof. Zorof. Keterangan tempat ya, zorof makan. Tempat. Hu, Domir. domir. I'rabnya di sini setelah zorof. Jar majrur. Bukan. Mudhof. Nilai. Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih. Nilai. Dalilu. Mabni, cuma dia mabni Ustaz ya. Ya betul, karena domir. Dalilu apa? Ada khobar. Aduh, apa? Ini isim, Ustaz ya. Dalilu isim. Bukan. Nah, Cuma itunya apa? Jadi- Bukannya. I'rabnya apa? kedudukannya. Mudhofun ilaih. Mubtada, Ustaz ya. Enggak, dia enggak di awal kalimat. Enggak. Latihan lagi. Oh, Huruf iya, oke. adalah apa yang tidak cocok bersamanya tanda isim. Yang itu artinya. Untuk apa Iya. kan? Dalilu apa? Nah, 1, 2, 3. Keterangan apa? Ini yang lainnya sebenarnya udah pengen membantu jawab, cuma di off kan audio. dalam hati ini kelamaan antum berdua nih gitu. Baik, dalilu ini fa'il. Fa'il. Fa'il dari yasluhu. Yasluhu itu lu ada fa'il ya? Iya. Iya, Fa'il. betul. Tidak cocok bersamanya tanda. Berarti kan yang tidak cocok tandanya. Iya. Dalilu fa'il. Fa'il. Fa'il dari yasluhu. Mudhof ilaih. Ismi mudhof ilaih. Wa Atau taf la nafi. nafi. Dalilu Dalilu mudhof ilaih. matuf. Ada ataf. Matuf. Kepada fa'il dalilu. Matuf pada fa'il pertama. Dalilu. Al-fi'li Bisa juga mudhof. isim lah, Ustaz ya. Bukan, nggak boleh isim la. Oh, Nggak bukan. boleh. Harus mansub dia. Isim la masuk. Karena di sini artikan dan tidak pula tanda
Dan tidak pula. Berarti ya maktuf. Iya. La ini huruf antof juga. Kan huruf antof pada 10 nanti kita akan bertemu. Di antara huruf antof adalah. Baik, kita simpulkan berarti huruf adalah tanda huruf adalah tidak memiliki tanda khusus seperti isim dan fi'il. Satu-satunya tanda huruf apa? Dia tidak bisa menerima tanda isim yang 4, alif lam, tanwin, kasroh, sama huruf jar. Begitu juga tidak menerima tanda fi'il, qad. Maka nggak mungkin antum bilang qad min, qad wa, qad wa, nggak ada ya. Ya, tatanin. Semua huruf mabni itu jawabnya apa? Kenapa dia nggak bisa menerima tanda tadi? Karena semua huruf itu mabni. Semua huruf mabni. Berarti mabni tetap. Huruf nggak bisa berubah. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah. Yang mau bertanya silahkan, anak on. Insyaallah materi hari ini sampai di sini, tanda isim, tanda fi'il, dan tanda. Baik, ada yang mau bertanya? Tanya Pak Guru, tanya. Saya tanya. Mazhab Ajurumiyah. Mazhab Ajurumiyah kenapa? Kufah, nah. Ibnu Malik kan Basroh. Betul, Ibnu Malik Basroh. Apakah ada pengaruh kepada penafsiran? Enggak. Khilafnya ulama mengatakan. Ini siapa yang ada suara? Suara siapa? Nah, khilafnya hanya di lafaz saja. Jadi khilaf hanya di lafaz, istilah saja, Pak. Ya. Oh. Ya, kalau dari sisi wah, suara siapa ini? Nah. Ustadz, sebutkan aja semua kecuali Pak Yahya. Baik. Baik, paham Pak Yahya? Ya. Boleh komentar lagi silakan. Masih berisik, Ustaz. Ini mungkin kita yang lagi di jalan off-kan audio. Baik. Ada yang bertanya? Kalau enggak, ada yang bertanya? Seperti kemarin. Silakan, yang mau bertanya. Pak, itu suaranya, Pak. Enggak apa-apa, kita sabar sebentar. Baik, Fadal yang mau bertanya? Fadal, siapa? Ustaz, saya tanya. Baik. Apakah ada kemungkinan nggak huruf jar dengan huruf nasab bertabrakan? Anbi. Apa? Anbi. Anfi. Apakah ada mungkin nggak dalam satu kalimat ada dua huruf yang bertabrakan? Satu huruf nasab, satu huruf jar. Baik, nanti huruf nasab nanti kita akan belajar. Kita belum belajar huruf nasab, Pak. Enggak, tabrakan dengan jar kan ada pelajaran jar ini. Ya. Ya, huruf nasab kita belum belajar. Ini nggak mungkin bertabrakan. Huruf bisa bertemu dengan huruf lainnya, bisa. Seperti inna fil masjidi. Inna ada fi. Inna huruf nasab, fi huruf jar. Okay. Oh. Jadi huruf bisa bertemu. Oke. Al lagi, apa? Dan anak on kan yang anak panggil. Saat Abu Naufa. Ini ketahuan nanti siapa yang ribut ini. Saat Abu Naufa hadir? Hadir, Ustaz. Abu Naufa. Berarti bukan antum yang ribut ya. Pertanyaan. Apa perbedaan alif lam dengan al? Kalau alif lam itu dua huruf yang tidak memiliki makna. Yang kenapa disebut alif lam? Kalau disebut al sudah merupakan dua huruf yang bersambung. Dua huruf yang bersambung. Baik, ahsantum. Tapi jawab mudahnya apa beda alif lam sama al? Alif lam ini istilahnya Kufah. Istilahnya Basrah. Oh, jazakallah khair. Abu Naufa. Pak Asad Yama. Ustaz. Pak Asad Yama. Apa beda khafat sama jar? Kalau khafat itu mazhab Kufah, ya. Kalau jar itu mazhab Basrah.
Mazhab Basrah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ustaz Kaisar? Ya, Ustaz. Baik, Ustaz Kaisar. Pertanyaan ini. Ya. Apakah mungkin dalam satu isim terhimpun 4 tanda? Dari isim ya? Ya, tanda isim. Tadi tanda isim berapa? 4 kan? Iya. Bisa mungkin nggak terkumpul dalam satu isim 4 tanda itu? Bisa aja, Ustaz. Bisa aja. Tergantung kalimatnya, Ustaz. Tergantung kalimat. Tanda isim apa tadi? Ada alif lam, ada tanwin. Mungkinkah alif lam sama tanwin bertemu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti jawabnya apa? Nggak Tidak mungkin dalam satu isim 4 Tidak tanda. mungkin. Iya. Maksimal 3 saja. Maksimal 3. Nah, jadi jawabnya tidak mungkin. Apa contohkan tanda isim yang 3 tanda di situ? Ilal baiti, Ustaz. Bisa. Boleh. Ilal baiti bisa. Ilal baiti itu ada 3 tanda. Ilal baiti. Tanda. Iya. Membaca ilal baiti atau ila baitin sama itu 3 tanda. Baik. Ilal baiti. Sebutkan 3 tanda isim di situ. Ila itu huruf jar, huruf alif lam sama kasrah, Ustaz. Di akhir harokat katanya, Ustaz. Ahsantum. Ada alif lam, ada kasrah, sama ada dimasuki huruf jar. Barakallahu fiik. Jazakallah. Ustaz Ferdiansyah hadir? Hadir, Ustaz. Baik, Ustaz Ferdi. Kharaja Muhammadun minal baitu. Benar atau salah? Apa, Ustaz? Kharaja Muhammadun Minal baitu. minal baitu. Salah, Ustaz. Mana salahnya? Baitu. Baitu salah. Kenapa? Karena pedukhuli hurufil khafdi. Dukhuli hurufil khafdi. Nah, seharusnya apa? Baiti. Baiti. Ahsantum. Jazakallah khair, Ustaz Ferdi. Ustaz Ireng hadir? Ustaz Ireng? Ustaz Ireng nih. Hadir? Hadir, Ustaz. Baik, barakallahu fiik, Ustaz Ireng. Baik, pertanyaan buat antum. Baik. Qad aflahal mu'minun. Kelompokkan 3 kata ini dari sisi isim fi'il huruf dengan tanda. Qad huruf. Qad huruf. Huruf apa itu? Huruf. Tadi kita jelaskan. Taukid. Tahqiq atau taukid boleh. Nanti qad huruf. Nah, aflaha. Aflaha fil madi. Apa tanda fi'ilnya di situ? Tanda fi'ilnya didahului qad. Mumtaz, didahului qad. Al-mu'minun. Al-mu'minun sebagai isim. Isim. Apa tanda isim? Alif lam. Alif lam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Baik, lanjut. Ustaz Muhammad Azhar. Ya. Ustaz Muhammad Azhar hadir? Hadir. Baik, Ustaz Muhammad Azhar. Pertanyaan buat antum. Madrasatun, isim atau fi'il? Isim. Isim, jawabnya benar. Kenapa isim? Enggak tahu. Nah, lihat, madrasatun. Apa tanda isimnya ada di situ? Ada madrasatun, ada tanwin? Tanwin. Nah, ada tanwin. Nah, kalau ada yang bertanya, kok nggak fi'il, kan ada tak taknis. Madrasatun kan ada ta perempuan itu. Jawabnya dia bukan fi'il karena ta taknis di situ bukan sukun. Apa? Paham? Jawabnya bukan karena dia tidak sukun. Baik. Jazakallah khair. Baik, pertanyaan terakhir buat Pak Wahyu. Terakhir Pak Wahyu. Ya, Ustaz. Baik, Pak Wahyu hadir? Hadir. Baik, Pak Wahyu, pertanyaannya anak kasih yang berat. Maka harus bisa menjawab. Baik, apa perbedaan huruf qasam yang 3? Kalau wawu, kalau wawu itu untuk hanya isim domir. Isim domir. Isim zahir. Zahir. Ya. Kalau bi, kalau ba, untuk bi dan ruba bisa untuk isim domir. Oh, nah bisa isim zahir, bisa isim domir. Ya. Kalau ta?
Nah, hanya khusus untuk apa? Lafzul jalalah ya. Tak khusus untuk lafaz jalalah Allah. Baik. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan ya ikhwah. Insyaallah materi kita sampai hari ini ya, dan insyaallah besok kita melanjutkan Sabtu depan ya di jam yang sama dan insyaallah di link yang sama ya. Membahas bab i'rab ya. Kalau kemarin ada yang bertanya, Ustaz, i'rab itu apa? Besok antum akan dikenalkan tentang i'rab. Boleh dibaca dulu di rumah, dan insyaallah setiap pertemuan kita akan tunjuk 2 orang sebagai partisipan ya, yang akan bertanggung jawab membahas yang akan kita pelajari di hari tersebut. Jazakumullah khair ya ikhwah, barakallahu fikum. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita kelancaran dalam membahas ilmu itu, dan Allah mudahkan kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab yang mulia ini ya. Ya, dan menjadi motivasi bagi kita bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasanya umat Islam, bahasanya Al-Qur'an ya, dan bahasanya kitabullah ya, dan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang yang semakin banyak bertamu dengan bahasa Arab, karena kata ulama ini menguatkan akal pikirannya. Ya, menguatkan akal pikirannya. Baik. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.